Peracara Para hadirin dan tamu undangan, marilah kita saksikan penampilan dari ibu-ibu MT Mawadah Kampung Bugis Hulu. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Ajun, mic-nya kurang satu. Mic-nya kurang satu. Maka didikan gladiresipnya. Nah ini Sudah main aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma sholli
di Kampung Bukitbun yang pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma amma ba'du. Yang terhormat Kepala Lingkungan Kampung Bugis-Luo sekaligus Dewan Pembina Takmir Masjid Al-Munatul Khairiyah dan
Ketua Umum Yayasan Sukaduka Rukun Kifayah Al-Mukarrabi Denpasar. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Al-Mu'minatul Khairiyah beserta jajaran. Yang terhormat Ketua PHBI Kampung Bugis Suwung beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para undangan Maulid Nabi Muhammad yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Mu'minatul Khairiyah Kampung Bugis Suwung dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah. Salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan para sahabatnya hingga keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama-sama. Semoga acara ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Andi Rusidin SAG. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Nadi Rosidin atas pembacaan ayat suci Al-Quran yang berikut. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua PHRI Kampung Bugis School kepada Bapak Ilyas Isnar SE kami persilahkan. Berdiri nih. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ustaz Masrur, terima kasih telah mendengarkan itu. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Lingkungan sekaligus pimpinan PKPI sekaligus sebagai Ketua Yayasan Sukarela Provinsi Raya Jakarta. Yang ketiga, kepada Kepala Tabir beserta jajarannya, Bapak Ibu semuanya, undangan beserta keluarga besar Kampung Bugis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada warga Kampung Bugis yang telah mendukung acara ini sampai bisa terlaksana dengan baik. Kedua, saya sampaikan juga tujuan dari penyelenggaraan acara momen ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus izin saya sambil dulu. Silaturahmi sekaligus menjadi sarana menimba ilmu dengan adanya kegiatan kajian dari penceramah. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik sehingga tidak hanya perayaannya saja yang kita kita gaungkan, tapi mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir, saya selaku ketua panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila dari awal, dari mulai tempat, dari mulai parkiran, dari mulai susunan acara nanti, lalu kemudian dari konsumsi mungkin juga nanti ada yang kurang berkenan. Saya sebagai ketua panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kias untuk sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu oleh Bapak Umar Fatah, Kepala Lingkungan Kampung Bugis sekaligus Ketua Yayasan Sukarela Al-Qurabi. Kepada Bapak Umar Fatah kami persilakan. Buka lama nggak tampil. Ya, pesannya nyampe. Pesannya nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi Mulai saking kacau nih. Kan nggak relax. Harusnya duduk di awal. Para sepuh yang dalam ruang kita yang ada di yang kami muliakan Bapak Ustaz Masrur PDI yang sudah hadir pada malam hari ini bersama kita. Yang saya hormati pula seluruh jajaran Yayasan Sukarela Provinsi pengawas Dewan Pembina Kampus Besar DPR yang hadir pada malam hari ini, dan juga para FIP Al-Qadiyah yang hadir juga pada malam hari ini, dan tak lupa kepada seluruh jemaah yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Kita panjatkan diri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman kita masih dapat diberikan iman hidup, iman sehat, dan kita dapat berkumpul di tempat yang kita muliakan ini dalam acara peringatan daripada Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat,
Dalam kesempatan ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama berkaitan dengan peringatan daripada Maulid Nabi Rasulullah SAW. Ada beberapa pemahaman tentang peringatan ini, salah satunya tentang yang menyatakan bila hasanah dan juga yang menyatakan bid'ah. Kalau kami di sini mungkin juga sepakat dan hadir semuanya, kita merayakan atau kepentingan di Maulid Nabi ini karena kita mencintai Nabi kita Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun kita sebagai umat yang mampu patuh atau ikut ajaran Nabi Muhammad SAW tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah diperjuangkan. Tentunya kita mencintai. Apabila kita mencintai, tidak mungkin kita melupakan di saat-saat yang besar kita rayakan, salah satunya yang kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi secara umum saja, bagaimana kita bisa mengatakan cinta kalau kita tidak menampakkan rasa kita terhadap baginda Rasulullah. Tentunya ini menjadi pemahaman kita bahwa mencintai tidak hanya sebatas dalam kalimat, tapi kita wujudkan dalam perayaan malam hari ini. Nah, yang kedua, mungkin perlu juga disampaikan bahwa pada setiap kegiatan acara kegiatan pasti kita akan menemukan flow yang selama ini kita mungkin hanya tahu sebagai satu hiasan yang tentunya kadang dianggap sebagai pemanis saja dan bahkan lagi terbentuk saja. Tetapi secara filosofi mungkin dapat sedikit kami jelaskan kenapa itu perlu dipakai, karena ada filosofi di sana, ada duit, ada putih telurnya, dan juga ada sari. Nah, secara filosofi daripada kalimat tersebut adalah ada Islam. Kalau kita kupas, Islam itu ada iman, ada ihsan. Jadi filosofi yang digambarkan dalam telur adalah filosofi tentang iman, Islam, ihsan. Supaya kita khususnya generasi muda tidak hanya tahu tentang dari dulu katanya harus telur. Jadi harus paham kalau telur itu dipergunakan untuk hal seperti yang tadi saya sampaikan. Filosofinya ada. Jadi nanti ada yang bertanya bisa dijelaskan, oh kenapa telur, kenapa nggak bebek misalnya? Karena nggak nyambung nanti kalau bebek digantung atau dipakai filosofi tidak. Kalau menjadi telur lah, telur itu ada kulitnya, ada putih telurnya, dan juga ada sari di dalam. Dan berkenaan dengan itu pula, saya lanjutkan tentang filosofinya biasanya dipakai pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Karena pohon pisang ini memiliki lapisan kulit luar yang apabila itu dikupas secara perlahan-perlahan itu berada dalam intinya, dan itu akan bersih. Artinya walaupun pohon pisang itu ditebas, itu dalamnya itu akan tumbuh rasa baru. Kalau difilosofikan, keimanan kita itu selama kita masih menjadi hidup, insya Allah kita akan tetap di dalam jalan yang benar. Dan berkenaan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW, kita juga sepakat bahwa sholawat ini merupakan suatu kalimat yang tentunya sangat luar biasa. Kenapa? Kita bisa melihat setiap ada kegiatan besar, begitu sholawat dikumandangkan itu pasti yang memiliki iman itu tenang. Mau nggak mau akan ikut larut ke dalam suasana seperti itu. Sehingga pengaruh daripada aura sholawat itu sudah sangat luar biasa. Entah itu dia seorang pemabuk, entah itu seorang penjudi, jika dia Islam mendengar sholawat itu pasti tersentuh. Nah, saya jelaskan lagi kenapa kita perlu bersholawat.
Dan mohon maaf Pak Ustaz kalau nanti salah diteruskan. Kalau nggak salah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, dan itu sering kita dengar kalau Jumat pasti Bilal mengucapkan Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat itu bersolawat. Begitu tingginya nilai sholawat, Allah beserta para malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu dengan penghormatan yang baik dan salam yang baik. Jadi bagaimana mungkin kita akan melakukan suatu kegiatan peringatan yang baik yang tujuannya mendekatkan kita kepada Allah dan Nabi kita, itu bisa dikatakan bid'ah, logika saja. Nah itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada malam hari ini untuk menambah wawasan kita tentang apa itu sholat dan juga kenapa kita perlu memperingati Nabi kita, hari kelahiran dan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian dikurangi mohon maaf dari wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami akan sampaikan kepada Bapak Umar Fatah atas sambutan yang bermakna. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan maulid Ghazali oleh remaja Masjid Al-Waladul Khairiyah. Kepada adik-adik remaja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala sahbihi. Fahtaja wa sudara wa istiqsara wa
الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماء أنوارا ودست الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنعام فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل الجياب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم
demikianlah tadi penampilan dari pengajian Masjid Al-Quran Al-Khairiyah. Kami ucapkan terima kasih. Semoga pengajian tadi menjadi wisata untuk memperdalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu-ibu dan hadirin sekalian, menginjak acara berikutnya yaitu penampilan kasidah dari ibu-ibu pengajian Al-Mawadah. Kepada ibu-ibu kami persilahkan. Udah lah santai. Aping baru macam ini Aping. Iya, Aping orang kepir di rumah. Apa? Sudah record. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, ya Nabi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari ibu-ibu MT Al-Mawadah. Kepada ibu-ibu kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara puncak kita pada malam hari ini yaitu tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Masrur MPD. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Yang kedua pasti menjawab semua. Tidak mungkin tidak menjawab. Karena yang tidak menjawab salah itu nomor satu bisu, nomor dua tuli. Gimana tuli tidak? Tiga gila. Pasti menjawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada yang bisu, tidak ada yang tuli, tidak ada yang gila. Fadilatul Kiram, Rokisatul Muhassasah, Al-Mu'awanatul Khairiyah. Yang saya hormati para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, asatid, asatidah, bapak, ibu, semuanya. Saya tidak menyebut satu persatu. Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah bersolawat karena inti peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah solawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu Quran apa hadis apa makalah para ulama? Ayo. Tapi sudah disampaikan. Tadi itu firman Allah atau sabda Nabi atau ucapan para ulama? Firman Allah di surat. Oh, masih berarti menggunakan. Bapak Ibu yang saya hormati, karena hari ini adalah peringatan Maulid, biasanya yang diterangkan itu tentang sejarah Nabi. Karena sholawat itu isinya ya sejarah Nabi. Bisa jadi saudara-saudara kita itu juga mengadakan peringatan Maulid Nabi, tapi namanya bukan Maulid Nabi. Daurah kajian Sirah Nabawiyah. Nah, di sini ada kajian namanya Sirah Nabawiyah. Sama, cuma namanya saja yang
berbeda. Oh beda Ustaz. Kalau maulid pasti ada telur. Nih. Kalau daulah tidak ada. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada telur hias, nggak ada. Sana memang nggak ada ayam. Camel. Bentar. Tapi sering disebut-sebutkan ini memang benar bukan syariat. Karena Nabi memang tidak mengajarkan. Bukan syariat, tapi ini tradisi. Ini namanya syiar. Memang betul ini bukan perintah Allah, bukan perintah Nabi, tapi ini syiar. Yang di dalam semuanya fa insyaallah adalah orang-orang yang hasanah. Hasanah itu artinya khairiyah. Itu artinya sebenarnya sama. Cuma nanti penggunaannya yang berbeda. Ibu tahu artinya apa? Al-mu'awwalatul khairiyah. Saling tolong menolong dalam kebaikan. Sama hasanah itu artinya juga kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Insya Allah yang datang ke sini semuanya adalah hasanah. Khairiyah. Anak-anak semuanya juga dalam keadaan hasanah. Karena acaranya juga hasanah. Bukan dolar. Pernah dengar istilah dolalah? Dolalah itu arahnya ke neraka. Ini kan hasanah. Dari tadi yang diomongin hasanah, kok bisa jadi dolalah itu gimana ceritanya? Khairiyah lagi. Nah ini kesempatan ngaji tadi kan sudah bergetar pemuda yang sudah bawa terbang itu jebol berapa kali? Loh bener jebol pantas cocok lah pemuda emosi daripada dia ngamuk di luar di penjara. Gak apa-apa sih nanti berikan lagi. Gak apa-apa dalam rangka bersoal emosi saking cintanya kepada Nabi. Ini tadi anak-anak gila ya. Iya, saking cintanya kepada Nabi sampai gila. Itu bisa sampai sekarang ini bisa luar biasa. Beda kalau itu kalem lagunya. Salatullah sapian. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan enak semuanya bisa. Alam beda itu. Tadi lagunya tidak apa-apa, cari lagu-lagu yang lain. Jangan lagu-lagu yang gak ilmiah. Memang ada Ustaz lagu yang gak ilmiah. Ada. Dulu anak-anak TK itu diajari lagu-lagu yang gak ilmiah. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan meraih. Tidak bawa aja, bawa. Itu yang enggak ilmiah yang mana? Cuman Bapak Ibu enggak kritis. Bintang kecil itu Bapak tahu bintang. Bintang itu apa sih? Yang belajar kimia, IPA, ilmu alam. Apa? Matahari. Benda langit yang memancarkan cahaya itu namanya bintang. Contohnya Matahari. Matahari itu bintang, Nut. Saintis. Jadi bintang itu yang mengeluarkan cahaya, bukan bulan, bukan bumi, tapi matahari. Tahu besarnya matahari? 97, Ada kecil yang itu kalau dijadikan satu planet yang lain berarti cuma 2, jadi 97 itu isinya Matahari. Jadi kalau mataharinya Kecil. nggak bisa bayangkan sak masjid ini itu bunyinya nggak ada coba pakai delay
Itu saking besarnya mata Lari. jadi jangan begitu kecil. Itu nggak masalah. Yakin? Lainnya. Di langit yang biru, siapa yang bilang langit yang biru? Al-Quran hadis tidak pernah menyatakan bahwa langit itu Biru. biru. Coba ke sana, ayo, coba mana yang biru mana? Dan bukan biru, karena Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa langit itu biru. Macam-macam itu kan laku-laku dulu, ibu-ibu sekarang alhamdulillah nggak melakukan itu ya. Sekarang makanya sudah berubah. Nggak tahu kalau masih ada di TK sini. Kadang-kadang yang ngaco lagi. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Terus merah, kuning, kelabu, merah muda dan ungu, meletus balon hijau. Balonnya itu tinggal tak asalnya 5. Padahal tidak disebut. Memang ada balon hijau. Ada. Balon itu ada 5 rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan ungu. Meletus balon hijau dan sekarang ganti hijau. Karena diisi baru ganti hijau. Dulu nggak ada itu. Kok bisa ada itu? Itu kan ngaco. Karena cuma dibolak-balik itu lagu TK. Kopi saya bunda kopi. Kalau tidak bukan topi. Itu cuma dibalik-balik. Gampang bikin lagu itu. Yang dewasa juga sama. Coba Dul Sumbang itu juga ikut-ikutan. Kalau bulan bisa ngomong, sayang bulan nggak bisa ngomong. Seandainya bisa ngomong, sayang bulan nggak bisa ngomong, kan bulan balik. Ya, memang lagu, ya dalam apa namanya lagu. Tapi ada yang parah lagi. Ibu-ibu ingat qasidah zaman dulu tadi takbirnya nggak ada yang bilang gitu. Hidung kepala hidung, hujan itu di sini mandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Gak ada masalah. Iya, dari situ gak ada masalah. Tapi kalau sudah berikutnya, aduh Siti Aisyah. Nah, mulai. Tuh. Terus. Tuh. Coba perhatikan lagu. Yang mandi di kali tadi siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Bapak Ibu kenal Siti Aisyah itu siapa? Ayo, Siti Aisyah itu siapa? Hah? Istri Nabi itu. Ibu-ibu sudah tahu kenal itu istri Nabi. Siti itu singkatan dari Sayyidati, Gusti saya. Serius? Untung sampai enggak lagu. Siti itu singkatan dari Sayyidati. Kalau ada Sidi berarti Sayyidi. Singkatannya Sidi. Kalau Siti itu sudah tak tahu mungkin betul. Itu Siti Aisyah bisanya gimana di kali itu? Rambutnya basah lagi. Itu kan jorok. Diprotes itu lagu supaya berubah. Itu kan cuma lagu ya, balik-balik cuma lagu aja gimana? Ya jangan Siti Aisyah, Siti Markona atau siapa? Itu kan masalah. Tidak sembahyang, tidak puasa. di mana Siti Aisyah sembahyang itu gimana? Di dalam kubur mendapat ketahuan. Nah itu kan masalah, itu orang dewasa yang positif lagi. Gak tahu masalah ada lagi. Alhamdulillah, ibu-ibu sini gak ada. Ibu sana aja yang masih melakukan itu.
Jangan sampai ada lagu-lagu. Ternyata anak-anak juga seneng lagu-lagu sholawat itu daripada lagu-lagu yang cengeng-cengeng dulu. Yang anak-anak TK sekarang juga harus dirubah. Kalau dulu kan satu-satu aku sayang ibu, dua-dua, tiga. Sekarang dirubah, satu-satu sayang Allah, dua-dua sayang Rasul. Alhamdulillah sudah berubah. Tapi masih ada yang tidak berubah. Contohnya apa? Burung kakak berubah hingga cincin nenek. Terus neneknya yang nganter cucunya ke sekolah TK. Begitu di sekolah diajari oleh guru-guru TK, guru TK. Neneknya diejek, coba bayangkan. Padahal dia yang nganter tiap hari. Itu mendidik tidak kira-kira? Menurut saya Lagi-lagi cuma takut, tapi kalau dibiasakan terus kadang-kadang memang gak masalah. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan, kiri kanan. Ibu-ibu kalau mendahulukan apa itu pakai tangan kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Yang benar kanan loh. Kok bisa kiri kanan kiri? Ganti. Ayo coba. Naik ke puncak tinggi sekali. ini kita menulis dari kiri ke kanan gimana? That's right. Kiri kanan. Gak enak. Arab kan. Kalau sudah ada hafal kiri kanan, dirubah lagu. Itu masih ada lanjutannya. Kulihat saja banyak pohon cemara. Memang di hutan ada pohon cemara. Halo, ada pohon cemara? Tidak ada, justru di depan rumah pohon cemara itu. Di hutan tidak ada hutan pohon cemara. Kalau cadoh itu kalau ada. Switzerland. Iceland. Ternyata lagu-lagu itu ternyata kadang-kadang bikin ribet kalau dikritisi. Kalau yang tadi sholawat itu, meskipun kita memuji, tapi kan memang benar-benar apa adanya. Kita memuji Rasul, sholawat itu memuji. Dan itu tidak kelewatan, karena memang Rasulullah SAW sifatnya itu seperti itu. Dan kita wajib hukumnya memuji karena kita mengikuti sunnahnya. Ibu, sunnah itu ada berapa? Kalau pagi subuh sudah saya sampaikan. Sunnah itu ada 3. Tadi apa saya semua ada 3. Sunnah itu juga ada 3. Karena ajaran Islam tadi disampaikan juga ada 3. Rukun agama itu juga ada 3. Islam, iman, ihsan. Iman itu juga ada 3, i'tiqadun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi iman itu harus dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Memang 3. Maka dalam pendidikan itu juga 3. SD, SMP, SMA kan 3. TK bukan belum 3. Nanti kalau sudah lanjut juga sama. S1, S2, S3. Memang ada S4. Nggak ada S-Thailand. Semuanya serba 3. Sunnah itu juga ada 3. Nomor 1 mengikat, yang kedua tidak mengikat, yang ketiga sangat mengikat. Apa yang sangat mengikat? Sholat. Karena hubungannya dengan perintah Allah. Allah itu sangat mengikat. Kita harus mengikuti. Shollu kama ro'aitumuni kama usolli. Sholatlah kamu seperti aku melakukan sholat. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat seperti aku melaksanakan sholat, maka batal, tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah saling menyalahkan orang lain. Kalau ada Allahu Akbar, ada dia. Karena memang juga ada dalil
dalil. Yang di perut Allahu Akbar. Ada dalilnya? Ada. Ada yang Allahu Akbar di bawah pusat juga ada. Bahkan ada yang pakai sudah enggak pakai menjuntai tangannya Allahu Akbar. Ada? Ada Imam Maliki. Yang enggak ada itu Allahu Akbar. Enggak ada. Ketika takbir tangannya enggak baru. Mau di bawah, mau di telinga, terserah. Bisa. Kan sudah jelas. Yang enggak ada itu yang mana? Tidak usah saling menyalahkan. Sholat sudah ada dalilnya. Jadi kalau yang ibadah hukumnya itu sangat, memang kita harus persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya yang mengikat, contoh sering saya sampaikan persoalan makan, minum itu sering saya sampaikan. Kenapa? Karena kita tiap hari melakukannya. Kalau itu sudah melanggar berarti kita telah melanggar sunnah. Ada juga yang tidak mengikat. Jangan kemudian yang tidak mengikat itu dianggap mengikat. Contohnya apa? Rasul makannya kurma. Bapak ibu harus makan kurma tiap hari. Tidak mungkin di sini mana tanaman kurma. Dan buah tidak bisa kita makan kurma setiap hari. Berarti makan kurma itu sunnah Nabi yang tidak mengikat. Tapi cara makannya, adab makannya itu baru yang mengikat. Kalau makanan bentuknya tidak mengikat. Bajunya kalau dianggap mengikat, ini semuanya masuk neraka. Mau sampai masuk neraka. Kan dolala itu sesat. Sesat itu kan neraka. Gak ada Rasulullah pakai gini juga gak ada. Pakai sarung juga gak ada, Rasulullah gak pakai. Karena Rasulullah pakai juga. Kalau kita semuanya harus seperti itu, ya ini semuanya melanggar sunnah, masuk neraka semua. Dolala semua. Apa buktinya kalau itu tidak mengikat? Buktinya Abu Jahal juga pakai juga. Abu Lahab juga pakai juga. Orang-orang kafir itu juga pakai juga. Karena memang negara Arab budaya begitu. Jangan kemudian begitu. Apa boleh kita menurutnya bagus kalau kamu bisa meniru apa yang dimiliki oleh Nabi yang punya jenggot lebat, silakan bantu. Nggak bisa. Jangan dipaksa nyari minyak ikan kemana-mana. Ya seperti Nabi nggak bisa. Kalau nggak bisa juga nggak usah dipakai. Nggak usah dipakai. Belum nyoba. Kalau punya silakan dirawat seperti Nabi itu kan. Pakai juga, udah apa silakan kalau nggak kepanasan. Kan gitu. Pakai kumama. Serba silakan. Itu bagus kalau bisa melakukan. Karena udara di sana dengan di sini berbeda. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang persoalannya di adab ibu-ibu. Adab itu harus mengikuti Nabi. Yang dimakan memang tidak mengikat, tapi caranya adabnya itu harus mengikuti Nabi. Nabi itu kalau makan bagaimana? Nabi habis, tidak pernah sisa. Itu ada. Bapak Ibu, coba kalau di pesta, coba lihat aja itu. Itu kan panjangnya prasmanin sampai 10 meter toh. Wah, itu kan tinggal milih begitu. Saya sampaikan sering ini. Itu maksudnya Sohibul Hajjah itu ibu-ibu biar milih, bapak-bapak juga biar milih. Oh, saya kolesterolnya sudah tinggi. Oh, berarti cari yang sayur bening. Kalau ada, masa di pesta ada sayur bening? Memang ada. Ada. Saya nggak pernah tahu. Ya cari yang aman. Oh, ikan bakar pada ikan bakar mana ini aman. Yang paling depan ikan bakar. Yang kolesterolnya sudah tinggi, makan ikan bakar. Satenya jangan. Itu suruh milih. Bukan karena lama tidak makan sate, lama tidak makan ikan bakar, lama tidak makan ayam crispy, semuanya diambil. Dari pertama ini kesempatan saya tidak pernah makan ikan bakar, diambil. Sate itu sate, wah ini Idul Adha baru saya makan sate, kesempatan ini tidak sama si lama, diambil itu sate. Terakhir masalah telur diambil lagi ayam,
ayamnya ipin-ipin itu diambil lagi, terakhir kerupuk, piring tidak kelihatan, akhirnya makannya agak sembunyi mojok. Pengalaman kata dia nggak ketahuan kalau makan. Biasanya kalau makan rame-rame, apalagi kalau makan berani di sini, pasti mulutnya tidak terbuka. Tapi kalau sembunyi nggak ada yang tahu, makanya gelap. Baru ketahuan aslinya. Makanya agak sembunyi. Wah, itu dimakan kesempatan. Pertama apa? Ikan bakar. Wah, kesempatan enak. Sate itu juga enak juga. Sate dimakan. Ayamnya juga dimakan. Belum separuh, tahu-tahu perutnya udah merasa tidak enak. Sebel. Nah, tahu bahasa sebel? Sebel. Yang masak kurang profesional. Yang masak akhirnya yang kena. Padahal itu salah milihnya. Karena menurut ilmu herbalis, makanan darat dengan lauk tidak boleh dicampur. Makanya menu itu salah satu ibu-ibu kalau bikin menu di rumah. Kalau sekarang sate ya sate, berarti jodohnya boleh, itu jodoh. Berarti kalau ikan bakar berarti rawon kepala ikan. Nah itu cocok. Begitu kalau ada telur, ada ayam, masih cocok. Karena telurnya bukannya ayam yang bertelur. Bukan sapinya yang bertelur, enggak. Meskipun sama daratnya, tapi enggak kecil. Itu maksudnya Sohibul Hajjah itu disuruh milih yang sudah punya tensi tinggi, jangan pilih yang punya tensinya, santainya. Pilih yang aman, itu maksud. Akhirnya apa? Innal mubadzirina kanu panas. Saya ini justru Quran bukan larangan Nabi. Dan itu sudah Nabi contohkan yang begitu-begitu itu. Ini hanya persoalan makan. Kita kalau ngomong masalah makan itu sebenarnya panjang. Belum caranya lagi. Kenapa Nabi pakai tangan? Halo? Ya. Bapak Ibu, kenapa Nabi pakai tangan? Sebenarnya jawabannya gampang, karena yang dimakan Nabi itu bukan bakso. Kan jawabnya gitu aja. Karena bukan soto, kok soto bersama tangan sih Pak? Kamu panas. Jangan mungkin. Itu cuma kreasi, itu nggak ada hubungannya dengan sunnah. Tapi dengan tangan itu bagian dari sunnah juga. Kalau memang makan memerlukan tangan, dia pakai tangan. Itu paling sunnah dibandingkan dengan sendok. Sendok itu belum tentu, apalagi sendoknya di daerah sana. Pinggir-pinggir pantai, sampai kalau di restoran itu namanya sendok, meskipun dibersih dengan sabun 10 kali, yang namanya virus itu tetap ada. Kita kan nggak tahu itu dari mulutnya siapa, Jerman, Tiongkok. Itu kan dari mulutnya dari mana-mana. Itu ada virusnya di situ. Makanya ketika Abu Salim itu makan sama tangan, itu diketawakan sama di PBB. Kok jorok sekali. Justru yang jorok itu sampai yang pakai sendok itu. Iya, yang pakai sendok itu yang jorok. Karena itu dari mulutnya siapa? Orangnya macam, ini kan tangan-tangan saya mau ngapain sama ya? Bapak Ibu lihat di Bulughul Maram, bagaimana cara makan Nabi. Setelah makan, itu tangan harus dijilati. Kalau kurang bersih, suaminya atau istrinya suruh jilati. Tuh, bener serius ini. Bener, coba dilihat. Aulun ikau, atau suruh menjilati orang lain. Gak apa-apa, kalau anaknya makan juga begitu. Kalau mau cuci, jangan deh. Suami juga sama, kalau makan mau cuci tangan sampai tarik itu tangannya. Entah. Loh, itu sunnah. Loh, gak percaya kok dilihat di mana. Kalau gak percaya, benar itu. Di bab terakhir namanya Al-Jamil, itu tentang adab. Salah satunya adalah adab makan.
bakteri, Pak. banyak kata-kata makan itu. Belum lagi yang dilarang oleh Al-Quran, jelas innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Tahu ternyata Indonesia itu juara 2 dalam hal membuang makan. Ayo, senang kan juara 2? Ada yang namanya juara 1 siapa Ustaz? Ternyata yang juara 1 itu mohon maaf Saudi Arabia, yang notabene lahirnya Nabi. Kok orangnya tidak mengikuti sunnah itu gimana ceritanya? Orang Indonesia juga mayoritas Muslim, ternyata banyak yang melanggar sunnah. Innal mubadzirina. Ya ini sering saya sampaikan karena memang sampai sekarang masih juara 2, tak tunggu-tunggu kapan juara 3. Kok masuk juara 2? Berarti kita masih belum ada kesadaran untuk mengikuti sunnah Nabi di bidang makan. Seakan-akan ini persoalan dunia, bukan masalah itu tidak akan dinilai oleh Allah. Siapa bilang tidak dinilai oleh Allah? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu hanya ucapan, apalagi itu perbuatan. Kok ucapan saja dinilai oleh Allah, apalagi perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal sebesar biji dzarrah kebaikan, maka akan mendapatkan pahala dari kebaikan. Dan sebaliknya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan juga sama, sedikit saja kita lakukan akan mendapatkan balasan. Itu Quran, bukan hanya hadis, bukan hanya sunnah, tapi Al-Quran. Coba kita belajar dari diri kita sendiri. Nah, gini-gini kan ada air ini jangan sampai disisai. Ini sering saya sampaikan. Karena panitia itu tidak akan minum bekas ini. Nah, tapi kalau seandainya panitia itu mau minum bekasnya bapak ibu, itu luar biasa. Seandainya, tapi enggak mungkin. Masalahnya enggak mungkin. Tahu ibu-ibu sunnahnya Nabi ketika minum. Nabi kalau minum satu gelas, ini air putih. Iya Pak, air putih Pak. Nah, sampai sini. Nabi itu mesti baca Bismillah. Bismillah. Setelah minum pertama dikasih istri. Itu caranya. Kita dapat berkah di situ. Setelah istrinya minum, dicari. Yang sini kan bibirnya Aisyah. Dicari bibirnya Aisyah. Bapak-bapak begitu? Saya yakin dan ibu-ibu juga begitu? Alhamdulillah jujur. Coba Nabi seperti itu. Nanti pulang mulai melaksanakan sunat. Makanya sebelum minum gosok gigi dulu. Biar bapak kan juga mau minum. Justru bapaknya kadang-kadang bekas minum. Nyamannya Kak. Kadang mau minum nyari gelas yang bersih. Gak mau bekas istrinya jangan. Bareng-bareng rame-rame. Gelasnya kalau bisa minum itu satu saja. Itu kalau mau mengikuti sunnah. Sama piringnya juga 2 aja. Yang anak-anak sama bapak sama ibu satu saja piring. Kan kita sering ngomong sepiring berdua makan juga berdua, itu sunnah Nabi. Dan itu sebenarnya bukan hanya makan saja, mandi pun Rasulullah itu selalu Ibu pernah mandi berdua? Gosok punggungnya suaminya pernah? Itu masih ngaku-ngaku sunnah Nabi. Coba mulai nanti semuanya Kita bertiga ya. Kau pernah loh? Itu sunnah Nabi, ini benar loh, serius loh. Mau tidur juga berdua, makan bangun berdua. Sama tidurnya Nabi itu seperti apa? Sampai tahu? Selimutnya bukan 2, selimut 1.
tapi dalam dua. Jangan sampai kemudian istrinya pakai celana jin. Halo. Kalau namanya tidur nggak pakai baju, itu sunnah Nabi. Itu Ustaz bener apa enggak? Bener ini, bener. Dalam satu selimut. Ustaz katanya kalau Nabi itu tidurnya miring ke kanan. Iya, memang Nabi itu kalau tidur miring ke kanan. Kalau kita miring ke kanan semua gimana Ustaz? Istri ke kanan, saya juga kanan. Gimana Ustaz? Yang dibilang itu kan tidurnya. Kalau sebelum tidur ya terserah. Mau menghadap ke atas, mau menghadap ke bawah, kanan kiri, ya terserah, itu kan sebelum tidur. Yang diomongkan sudah tidur, maksudnya ke kanan semua. Itu sunnah Nabi. Kalau sebelum saya nggak ngomong, itu kan belum tidur. Terserah, kadang-kadang bapaknya menghadap ke bawah. Ya terserah. Ya, itu Nabi. Loh yang cerita itu siapa sih? Aisyah. Kok bisanya sunnah kita tentang hubungan Rasul yang tidak diketahui orang banyak itu dari Siti Aisyah. Kok bisanya Siti Aisyah tidak puasa, tidak sembahyang? Belum dapat siksa itu gimana katanya? Mandi di kali tadi, rambutnya basah, itu kan sudah jorok. Enggak bisa. Jangan Siti Aisyah. Kan sak surga nih, Siti Mangkona atau siapa? Ini sunnah Nabi yang setiap hari dilakukan, Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya gampang, kelihatan. Gampang susah. Coba sekarang praktek mandi bareng, coba lah. Nanti gimana anak-anak kamu tahu betul? Ya biarin anak-anak dia nanti juga nanti seperti Bapak Ibunya. Yang penting tidur jangan bareng sama anak-anak. Makanya hadis Rasulullah SAW kalau sudah umur 10 tahun itu harus dipisahkan. Jangan sampai anak umur 10 tahun itu nonton berarti. Paham maksudnya? Dipisahkan tidurnya. Karena anak-anak kalau sudah mulai gede itu pura-pura tidur. Anak tidak tidur sampai berabaikan nggak jelas. Diketahui. Makanya disuruh memisahkan. Gak bisa Ustaz, kita kan cuma kos-kosan satu kamar. Kos gak ada triplek. Triplek ganti pakai serabun. Harus benar-benar tidur kamu mulai action gak apa-apa. Itu sunnah Nabi. Dulu itu ada sahabat, 3 sahabat. Ini mau mengikuti Nabi, maunya itu mengikuti Nabi. Ketika tanya kepada Siti Aisyah, nah Siti Aisyah itu cerita kalau Nabi kalau sholat malam itu panjang, yang dibaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa? 280. Nah, itu ada sahabat yang mengikuti, Hudzaifah namanya. Di belakang Allah Akbar mengikuti Rasul. Rasul itu nggak apa-apa kalau kita sholat sendirian dijalankan nggak apa-apa. Malam ini. Dikira 100 ayat itu sudah rukuk. Ternyata melanjutkan. Ternyata sampai habis surat Al-Baqarah. Nah ini pasti rukuk ini. Ternyata Nabi itu melanjutkan suratnya ada 3 surat Alif Lam. Waduh. Coba. Itu berapa juz? Surat Al-Baqarah berapa juz? 2,5. Nanti kalau tambah Al-Imran, setelah Al-Imran juga sama. Dikiranya Nabi itu rukuk. Nabi kan nggak mikir ada yang makmum atau tidak. Tapi ini memang bagian dari contoh fikih Nabi. Ya, Nabi itu memang sholatnya panjang kalau sendirian. Kalau diikuti dia nggak akan mampu. Itu maksudnya. Ini salah satu sunnah Nabi yang kita tidak mungkin bisa mengikuti. Kaki Nabi itu sampai bengkak. Ada bapak ibu yang sholat sampai bengkak kakinya? Ada? Nggak ada. Di sini bengkaknya kaki bukan karena sholat, karena asam. Coba bayangkan dulu. Dipakai duduk udah selesai Nabi itu karena bengkaknya karena darah selalu mengalir ke bawah itu. Saking lamanya berdiri. Coba 4 juz
juz itu setengah jam itu cepat bacanya. Ya taruhnya begitu. Berarti kan 1 rakaat 2 jam. Bisa Bapak Ibu berdiri 2 jam dulu. Itu di rakaat pertama. Nanti kalau rakaat yang kedua sama, berarti 2 jam tambah 2 jam sama dengan 4 jam. 4 jam. Mulai jam 9 umpamanya sholat. 10, 11, 12, jam 1. Itu dapat 2 rakaat. Itu Nabi, sampai bisa niru. Tidak akan saya itu, tidak akan bisa. Cuman itu bukan setiap hari, bukan setiap hari. Makanya kita tidak bisa meniru, tidak bisa. Ada sholat yang panjang itu justru dimarahin sama Nabi. Ada orang sholat itu cuma bawa puluh aja yang dibaca, boleh enggak? Rakaat pertama, waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kedua juga sama, waladhdallin bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Terus ternyata jempol sama Nabi. Saya senang sama surat itu ya Rasul, karena itu aku bisa masuk masuk surga. Boleh ibu-ibu, qul terus itu boleh. Cuma jadinya saran disampaikan, kamu sampaikan itu terus gitu. Apalagi kalau dulu milih yang pendek, apalagi kalau bisa ya. Jadi yang paling pendek. Ya yang baca juga dibaca kasihan. Karena Nabi juga tidak terlalu baca yang pendek, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, tergantung situasi. Kalau jadi imam, Ustaz, jangan surat Al-Baqarah surat Maghrib. Nanti selesainya Isya. Gimana yang maghribnya habis? Ya nggak mungkin lah. Kita pasti yang pendek. Cuma kita kadang keterlaluan. Sholatnya 23 rakaat. Ada yang 36 rakaat. Sholat tarawih itu kan masuk dulu terus. Gimana? Ya kan bosan juga. Yang dengerin juga bosan. Kalau 40 terus tahu-tahu di belakang mana orangnya. Enggak 40 terus pulang aja deh. Sama juga kalau terlalu pendek. Gitu ya sunnah Nabi. Ini saya belum ngomong masalah minum tadi itu. Ini masih persoalan makan Nabi, bagaimana mandi Nabi itu kalau secara detail disampaikan. Ini berapa SKS ya? Ada 8 SKS. Hidupku selama 3 tahun. Itu mengenai sunnah Nabi. Maka saya sampaikan itu sifat Nabi. Makanya Nabi itu orangnya sabar, meskipun dia tetap semangat dan dia percaya diri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya berdiri tidak panjang, enggak kelas dulu, nggak bisa. Dan saya kan nggak mau, tapi kan ditawari sebenarnya. Kayak itu kamu enggak, kalau itu saya lama bisa. Saya berdiri. Jadi laki-laki itu memang harus sering berdiri. Nah, karena sudah malam, saya tutup ya. Sudah. Kapan-kapan lagi kata-kata nggak apa-apa. Jangan mau lutan aja. Isra Mi'raj katakan lagi. Nanti Ramadan katakan lagi. Sawalan, halal bihalal katakan lagi. Pokok setiap bulan katakan gini. Pemudanya digerakkan. Nah, biar ini juga sekalian. Biar profesional. Wah, syukur alhamdulillah bagus ini. Nah, nanti pemudanya biar kerasan di masjid. Mohon nanti Bapak Pembina untuk pasang wifi sudah. Alhamdulillah sudah pasang wifi. Kalau bisa biar anak muda-muda yang tidak main di luar, biar main di masjid. Kalau ada anak-anak main di masjid, jangan dimarahi. Biar main di masjid. Mau jungkir balik, mau silat, mau gontokan apa di masjid. Kita kan bisa nonton. Dulu masjid Nabi itu tempat yang perang. Bahkan Ali itu kan disebut Abu Turah. Abu Turah itu artinya bapaknya duduk, badannya duduk. Dulu itu masjid Nabi nggak kayak gini. Ya hamparan pasir gitu. Ali itu seringnya tidur di mas, badannya duduk. Makanya disebut
disebut dengan Abu Hurairah. Kalau bisa anak muda itu biar kerasan di masjid, kasih wifi, kasih komputer berapa unit gitu, suruh main game, gak apa-apa main game. Link. Nah, insya Allah mana pemudanya mana sih? Ini judulnya sebenarnya kan tantangan kesehatan mental generasi muda. Yang banyak yang subuh-subuh itu yang tua-tua juga. Jadi tahu gimana sih? Ya nanti gimana caranya? Pemuda memang digerakkan. Buktinya bisa. Saya jarang melihat pemuda bisa bikin. Gak apa-apa meskipun terbangnya 12 berapa. Jebol lah itu. Ibunya kasihan. Sudah ya, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah. Dan kita semuanya nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli tuqa wal wafa, min ahli ilmi wal khair, min ahli al-Qur'an, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ada pantun sedikit. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Nah, saya ulangi biar cakepnya langsung. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ketika ketemu ternyata berbeda. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Ustadz tersebut. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi dengan berakhirnya tausiah dan doa, maka berakhir pula rangkaian acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.